Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga saja kalian semua selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak kurang suatu apapun di dalam hidup kalian. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini saya mau menceritakan sebuah cerita urban legend masyarakat Cina yang diangkat ke dalam layar lebar. Urban legend adalah cerita legenda masyarakat yang berkembang dari mulut ke mulut. Dan cerita kali ini adalah mengapa permainan peta umpet tidak lagi dimainkan oleh masyarakat lokal di Cina. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah kamar yang gelap dan lembab, tampaklah seseorang sedang mengendap-endap. Kita diperkenalkan kepada Gembul, seorang pemuda berambut gondrong dengan badan sebesar kingkong. Di balik perawakannya yang ganteng dan sangar, sungguh tampak lucu dan menggemaskan, sebab Gembul tampak sedang parno karena ada sesuatu hal yang membuat dia takut. Tidak lama kemudian, ibunya membuka pintu kamar dan lalu mengomelinya, sebab sudah 1 minggu Gembul tidak mau mandi dan hanya bersembunyi di dalam kamarnya. Gembul kemudian keluar dari kamarnya. Di sana sedang berdiri seseorang yang bernama Si John, temannya sejak masa kecil. Si John datang ke rumah Gembul untuk memberitahukan sesuatu kepada Gembul. Namun sebelum Si John sempat duduk, Gembul buru-buru mengajak Si John untuk masuk dan berbicara di dalam kamarnya saja. Di dalam kamar, Si John bertanya kepada Gembul, apakah ibunya sudah tahu tentang apa yang telah terjadi kepada mereka. Gembul kemudian menjawab bahwa yang dia tahu hanyalah dia selalu merasa ketakutan sejak mereka pulang ke rumah. Begini ceritanya, ternyata 1 minggu yang lalu, Gembul mengajak teman-temannya untuk merayakan ulang tahun salah satu teman mereka di sebuah sekolah tua yang telah ditinggalkan dan ditelantarkan begitu saja oleh pemerintah sejak kota mereka diserang oleh wabah virus SARS yang menelan begitu banyak korban nyawa. Gembul dan teman-temannya menyelinap masuk ke sekolahan itu tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak sekolahan. Di dalam gedung sekolah tampak begitu kotor dan berdebu, sebab sekolah itu telah ditelantarkan selama bertahun-tahun lamanya. Adik dari salah satu di antara mereka yang bernama Little Bo tampak sedang terpaku memandangi sebuah lukisan pucat yang berada di salah satu dinding sekolah. Gembul kemudian mendekati Little Bo dan mengatakan kepadanya bahwa itu hanyalah sebuah lukisan di dinding. Little Bo mengatakan pada Gembul bahwa anak-anak di dalam lukisan tersebut tampak sedang memperhatikan mereka. Namun Gembul malah bercanda kepada Little Bo dan lalu mengajaknya untuk berjalan pergi. Mereka kemudian menelusuri lorong-lorong gelap dan pengap di dalam gedung sekolah dan mendapati segala atribut sekolah masih lengkap dan tampak sama seperti terakhir kali ditinggalkan. Di ruang guru, mereka menemukan foto-foto yang sedang terpajang di dinding beserta lilin-lilin putih yang telah lama padam, yang tadinya digunakan untuk mengenang para guru dan murid-murid yang meninggal karena wabah virus SARS. Ketika salah satu temannya sedang serius memandangi foto-foto tersebut, Gembul kemudian bercanda kepada temannya bahwa ada seorang guru yang sedang berdiri di belakang mereka. Murid-murid nakal dan lugu ini kemudian melanjutkan menelusuri satu persatu ruangan di sekolah kosong dan berdebu ini, tanpa menyadari bahwa sebenarnya mereka telah mengganggu para makhluk tak kasat mata yang mendiami sekolah tua ini. Ketika mereka sedang berkeluyuran, tiba-tiba saja muncul seorang bapak-bapak tua penjaga gedung sekolah yang bernama Paman Chan, yang sontak membuat mereka terkejut. Gembul yang kenal dengan Paman Chan lalu bertanya kepadanya, apakah masih mengenali mereka. Gembul mencoba menjelaskan kepada Paman Chan bahwa mereka datang ke sekolahan ini untuk merayakan ulang tahun salah satu teman mereka. Paman Chan tidak banyak berbicara dan hanya berkata bahwa mereka harus meninggalkan sekolah ini sebelum matahari terbenam. Kembali ke kamar Gembul. Sambil memandangi foto di Samsung Galaxy Tab-nya, Gembul berkata dengan nada sangat menyesal bahwa seharusnya mereka mendengarkan nasihat Paman Chan dan meninggalkan sekolahan itu sebelum matahari terbenam. Alih-alih meninggalkan sekolahan, pada sore hari itu, Gembul malah mengajak teman-temannya untuk bermain petak umpet di dalam sekolahan yang mulai diselimuti oleh kegelapan malam. Aturan permainan ini cukup sederhana. Apabila yang bersembunyi tertangkap semua, maka mereka semua masing-masing harus membayar $100 kepada tukang jaga.
Namun apabila ada salah satu di antara mereka yang tidak tertangkap, maka dialah pemenangnya. Dan semua pemain juga masing-masing harus membayar $100 kepadanya. Mereka kemudian mengundi dengan kertas siapakah yang harus berjaga, dan permainan pun dimulai. Satu persatu pemain segera mencari tempat persembunyiannya masing-masing di dalam ruang-ruang sekolah yang mulai diselimuti oleh kegelapan malam. Namun ada satu hal yang mereka tidak sadari. Dari lukisan pucat yang terpampang di tembok sekolah, mulai keluar satu persatu hantu anak kecil yang ingin ikut turut bermain bersama mereka. Para pelajar ini mencoba bekerja sama satu dengan yang lainnya dengan cara saling menghubungi melalui video call dari ponsel mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kegiatan mereka ini telah mengganggu para penghuni sekolahan yang tidak kasat mata. Singkat cerita, permainan berhasil diselesaikan dan salah satu dari mereka berhasil memenangkan permainan ini. Mereka pun merayakan kemenangan ini dengan melakukan selfie dengan uang yang berhasil dimenangkan. Karena hari sudah mulai malam dan Little Bo, adik dari salah satu dari mereka, sudah mengantuk, maka diputuskanlah bahwa mereka akan segera pulang. Namun tiba-tiba saja guntur berbunyi dan turun hujan lebat, membuat mereka tidak dapat meninggalkan gedung sekolahan. Karena tidak bisa pulang, Gembul kemudian berinisiatif mendatangi Paman Chan untuk meminta izin supaya diperbolehkan menginap di sekolahan untuk malam ini. Di ruangan Paman Chan, Gembul melihat banyak sekali jimat-jimat yang ditempel oleh Paman Chan di mana-mana. Mereka kemudian mencoba untuk menyogok Paman Chan dengan sebungkus rokok dan sekaleng bir. Setelah itu, mereka kemudian berjalan pergi sambil saling bertanya satu sama lainnya, mengapa terdapat banyak sekali jimat di dalam kamar Paman Chan. Karena sudah waktunya si bocil untuk bobo malam, Gembul kemudian menyuruh Little Bo untuk tidur di sebuah kursi yang mereka temukan di lorong sekolahan. Setelah itu, mereka kemudian memutuskan untuk kembali bermain petak umpet dan memulai ronde kedua. Salah satu dari mereka mencoba untuk bersembunyi di dalam kamar Paman Chan. Namun sialnya, mereka tidak menyadari bahwa Paman Chan ternyata sudah terbaring, tergeletak, dan tidak bernyawa. Alih-alih merasa takut dan ngeri, mereka malah mencoba untuk saling menakuti satu sama lainnya. Tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka sudah dikelilingi oleh para hantu penunggu gedung sekolahan. Pada saat Butet dan si John sedang mencari tempat persembunyian, mereka menemukan sebuah bola yang sedang tergeletak di lantai. Si John kemudian menendang bola itu hingga melambung keluar dari jendela dan lalu jatuh di teras halaman sekolah. Karena melihat tidak ada tempat untuk mereka bersembunyi, mereka kemudian berjalan pergi. Namun, tidak lama kemudian, seorang anak kecil berjalan masuk ke dalam ruangan tadi untuk mencari bolanya yang hilang. Sementara itu di sebuah ruangan yang gelap dan sempit, si Gembul sedang mencoba untuk bersembunyi. Ketika dia sedang mencoba untuk berkonsentrasi dalam menyembunyikan bodinya yang sebesar King Kong, tiba-tiba saja seseorang berjalan menghampirinya. Karena menyadari bahwa bodinya makan banyak tempat untuk disembunyikan, Gembul kemudian menyuruh orang itu untuk bersembunyi di tempat lain. Namun orang itu justru ikut jongkok di samping Gembul dan lalu membisikkan ke telinganya bahwa ia juga ingin ikut bermain. Gembul menoleh ke belakang dan lalu terkejut bukan main ketika melihat bahwa orang itu ternyata bukan temannya, melainkan sesosok mama muda cantik yang baru saja bangun tidur tanpa riasan make up di wajahnya. Gembul kemudian berlari meninggalkan tempat persembunyiannya sambil ketakutan dan berteriak, Bu, ada ibu-ibu guys. Sementara itu di ruangan lain, si John dan teman-temannya yang belum tertangkap mulai merasakan keanehan menyelimuti mereka seiring malam yang kini semakin larut dan gelap. Kini semua hantu penunggu gedung sekolah sudah terbangun dan berkumpul di ruangan tempat di mana Little Bo sedang tertidur. Tidak lama kemudian, Gembul dan teman-temannya segera menyadari bahwa Little Bo telah menghilang. Mereka lalu berpencar untuk mencari Little Bo di seluruh penjuru gedung sekolah. Namun sialnya, satu persatu dari mereka justru menemukan hantu anak kecil penunggu gedung sekolah. Kembali ke kamar Gembul yang gelap dan lembab. Tiba-tiba saja Gembul menyadari satu hal. Setelah mengingat kembali
kejadian-kejadian yang mereka alami di sekolahan 1 minggu yang lalu. Perlahan-lahan Gembul menoleh ke arah si John yang sedang berdiri di samping tempat tidurnya. Dengan wajah pucat pasi tak berdarah, si John kemudian bertanya kepada Gembul, apakah sekarang dia sudah ingat bahwa sebenarnya mereka semua telah mati. Tujuan si John mendatangi Gembul tidak lain adalah untuk mengingatkan kepada Gembul bahwa mereka sudah 7 hari meninggal dan sekarang sudah tiba saatnya untuk berangkat ke alam baka. Perlahan-lahan si John melayang keluar dari kamar Gembul dan lalu masuk ke dalam sebuah cermin. Si Gembul menatap cermin di hadapannya dan terlihat pantulan di cermin sosok dirinya yang kini sebenarnya sudah mati. Dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman, sebuah cerita urban legend dari negeri tirai bambu yang bisa saya ceritakan untuk menemani waktu santai teman-teman kali ini. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita masyarakat yang berkembang dari mulut ke mulut ini, saya pribadi percaya terhadap satu hal, yaitu sebuah cerita diceritakan adalah untuk kita mengambil sebuah hikmah di dalamnya. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan cerita kita kali ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.